Halo semua, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuan Video. Jadi video kali ini saya mau bincangkan ataupun saya mau berkongsi tentang base entry. Dimana di video sebelumnya saya ada juga menyebut tentang base entry, dimana kita ada 4 base entry, 2 untuk sell dan 2 untuk buy. Jadi kita akan fokus kepada base entry, dimana kita gunakan base entry ini di dalam trading forex. So base entry ini jangan kita pandang remeh, sebab base entry ini termasuk di dalam 5 peraturan supply and demand trader. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang pertama menonton video saya, tolong tekan butang subscribe sekiranya Anda merasakan diri telah mempelajari perkara yang baru, dan tolong share juga pada kawan-kawan, sebab base entry ini adalah base yang digunakan untuk trader-trader di seluruh dunia. So ada juga yang menyebut tentang base level, base entry, key level. So itu adalah semua sama, cuma basic dia kita ada 4 base entry. 4 base entry untuk sell, 2 untuk buy, 2. Oke. Sebelum kita memulakan di dalam chart, bagi Anda yang pertama kali menonton video ini dan belum ada account untuk trading forex, so kamu boleh tekan link di bawah untuk register percuma, dan selepas register kamu boleh WhatsApp dengan saya dan saya akan convert kamu ataupun masukkan kamu di dalam grup Telegram untuk supply and demand trader, khususnya orang-orang Sabahan, oke? Dan kita akan bincangkan juga tentang teknik-teknik entry. Sebelum kita menggunakan base entry, kita seharusnya tahu apa setup dulu. Jadi kamu boleh cek video di sini untuk lebih lanjut tentang teknik-teknik ataupun sedikit sebanyak basic tentang forex. Lepas itu baru kamu datang balik sini untuk tengok macam mana cara untuk kita untuk entry base entry untuk sell dan buy menggunakan base entry untuk supply and demand. Oke, so untuk tidak buang masa, mari kita mulakan. Let's go. Halo, bertemu lagi kita di seri pelajaran yang ke-8. So dimana kali ini kita akan membincangkan tentang base entry ya untuk SND. SND adalah ringkasan supply and demand. Technical kita yang kita gunakan lah. Jadi kita ada 2 base. Dalam base entry ini kita ada 2 base. Untuk sell dan untuk buy, oke? Kita letak sini. So, kita ada base untuk sell dan base untuk buy. Kita ada base untuk sell dan base untuk buy, oke? So, saya tulis ini base buy dan base sell. Oke, sini kita akan video kali ini kita akan belajar lah tentang entry base. Entry base adalah yang paling penting. Salah entry, confirm floating. Bukan lagi floating lah. Confirm price akan orang bilang apa? Tidak akan profit lah. Oke, so ini kita ada base buy dan base untuk sell. Seperti biasa, sell kita letakkan warna merah. Oke. Oke. Jadi untuk base entry dan sell kita akan belajar tentang rally, base rally, base rally. Oke, di sini ya, rally base rally, dan kita ada drop base rally. Oke. Oke, kita ada drop base rally. So kita ada 2 untuk buy. Base untuk buy kita ada 2 dan base untuk sell kita ada apa? Kita ada 2 juga. Oke, rally, base drop. Letakkan warna merah di sini. Oke, rally base drop dan drop base drop. Oke. So ini yang paling penting lah untuk kita entry.
kita tidak boleh sembarang entry. Ada orang cakapkan, Bob, bolehkah kita entry instant entry untuk kejar market lah, macam begitu kan. So saya sarankan jangan kejar market. Oke, so sekarang ini kita coba untuk kejar market. Contohnya begini ya. Apa yang kamu nampak di sini adalah price sedang going to uptrend. So kita akan entry thumb terus di sini. Jadi apa akan terjadi? Kita tidak tahu, kita mungkin price juga akan jatuh sini dan mungkin juga akan naik atas. Kan? So kita jangan kejar market. Apa yang pasti kita buat adalah kita kena buat analisis lah, oke? Oke, so kita akan tengok. Oke ya. So ini dua sangat penting lah. Kamu boleh screenshot kalau kamu mau. Saya screenshot dulu. Selepas kita screenshot, kita simpan lah. Jadi rally base rally, drop base rally, ataupun dalam ringkasan dia RBR dan DBR, ataupun di dalam base sell kita ada rally base drop dan drop base drop, RBD dan DBD. So kita akan tengok apa itu base, macam mana sifat base untuk buy, oke? Sifat base buy. So kita akan tengok sini sifat untuk base. Adakah kita boleh ingat di dalam perbedaan kedua-dua base ini ataupun tidak? Oke? So kita masuk dalam chart. Masuk dalam chart, kita kasih besarkan. Oke. So kita pergi tepi di ujung-ujung lah. Oke. So sekarang kita fokus kepada base rally ya. Drop base rally base rally. Oke, contohnya rally base rally adalah seperti ini, oke. Sorry, ya, kita begini. Kamu nampak nih warna biru dengan merah dan biru merah biru. Ini adalah rally base rally, oke. So kamu boleh screenshot. Biru merah biru. Oke, rally adalah biru dan merah adalah drop. Oke, so ini untuk rally base rally kita ingat kita ada biru merah biru. Tapi di mana base dia? Base dia adalah di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah. Ingat So saya ambil balik. Di mana kita punya rally base rally kita ada di sini. Yang saya tandakan candlestick yang saya tandakan itu adalah base, oke. So kamu tengok di sebelah belakang satu biji candlestick dan di depan satu biji. So yang ini adalah di tengah-tengah. So biru merah biru. So ini kita punya apa? Kita punya base, oke. Oke, ini pun RBR. So kita cari lagi. Oke, di mana yang kamu nampak? Oke, di sini ada. Oke, ini base untuk rally base rally. So besar kan? Oke, ini base dia. So kita akan tengok pola berbalik kepada kita punya base seterusnya, yaitu drop base rally. Oke, drop base rally macam mana pula drop base rally? Oke, drop base rally kita ada banyak nih sebenarnya. Oke, drop base rally adalah merah, merah, biru. Oke. Macam ini nah, drop base rally, oke. Oke, kamu nampak merah, merah, biru. Oke, yang saya tanda tuh kan adalah di tengah-tengah base dia. Kita cari lagi. Oke, kita cari pas itu kita ada nampak merah. Ini kita ada rally base rally. Oke, nampak So ini adalah rally drop base rally. So merah, merah, biru. So kamu screenshot dan tulis Ini base penting. Drop base rally DBR, oke. Ini DBR. Ini DBR dan ini pun DBR. So kita cari lagi. Di mana? Oke, ini DBR, drop base rally, oke. So selepas rally dia pump naik ke atas. Selepas rally dia pump naik ke atas. Oke. Kita cari lagi. Oke, ini rally base rally, terus pump naik ke atas. So ini sebelum kita belajar setup tuh kita kena cari dulu Cari dulu belajar dulu base. So sebab base ini sangat penting Sebenarnya semua juga sangat penting, tapi kita kena belajar satu-satu lah. Nampak Oke, ini adalah drop base rally. Oke, drop base rally. Oke, siapa yang instant entry di sini ataupun entry di sini memang hebat lah. Jadi cara entry nanti saya akan ajar selepas ini. Ini adalah kita punya fokus kepada
mengenali base entry ya. Oke, so kamu nampak kan, kamu boleh lukis, kamu boleh cari buat begini sebanyak mungkin, belajarlah supaya kamu cepat ingat. So sekarang kita beralih kepada base untuk sel, oke? So kita cek di mana pula base untuk sel, macam mana sifat dia pula, oke? So kita akan besarkan kita punya no. So pertama sekali kita cari base rally base drop, oke? Rally base drop macam mana bentuk dia? Rally base drop. So dia rally base drop dia macam ini ya. Kita cari lagi macam ini. Oke, rally base drop. Ini nampak kah nih? So saya akan tandakan oke, rally base drop biru merah, oke. Biru merah. Ini rally base drop. Kamu ingat tulis supaya kamu boleh hafal. Oke. So kita cari lagi rally base drop di mana? Oke, di sini ada. Oke, kita cari lagi di sini. Oke, ini kita ada satu. Oke, so selepas rally base drop dia turun nah. Oke, ini pun rally base drop juga. Ini base sangat cantik lah. Ini apakah kita ada juga rally base drop di mana di bawah di man zone sebenarnya ada, tapi kita kena mesti cari di supply zone. Oke. Kena tahu tengok range, macam mana range itu penting. So kita kalau mau tengok range itu kita kena tengok sebelum berlaku candlestick ini, kita tengok range kita satu, dan yang kedua adalah sini. So area di dalam nih adalah satu range yang besar. So di mana yang patut kita cari adalah di area sini. Oke. Area bahagian sini kita akan buat sell di supply, buy di demand. Untuk peraturan supply and demand, S&D rules. So itu kamu sudah belajar di video sebelumnya, kamu boleh check out di kita punya card di atas, kamu boleh klik. Oke. So kita akan teruskan pula dengan ini sudah ada rally base drop. Oke, kita tandakan nih rally base drop, oke ya. Rally base drop, nampak rally base drop di sini. Oke. Oke, ini per rally base drop. Ingat rally base drop adalah biru merah. Oke, so sekarang kita akan cari drop base drop. Merah, biru merah. So nampak nampak sini. Oke. Nampak drop di sini di BD, drop base drop. Oke. Saya buat ringkasan saja. So ini kamu kena belajar. Ini pengenalan base sangat penting. Kalau kamu tidak belajar base, confirm entry kamu tidak teratur, oke. So ini adalah base. Oke, ini pun base juga. Nampak merah biru merah. Nampak merah biru merah, ini merah biru merah, ini base. So kamu boleh nampak sini. Oke, sini pun ada base. Sebenarnya senanglah untuk kamu kenal lah di BD ya. Oke, di BD kita ada ini, kita ada nih. Sesuainya banyak base dalam kita punya chart nih. Oke, nampak boleh katakan dalam satu pergerakan price ini semuanya kita ada base yang bagus. So kamu sudah belajar tentang base, base untuk base entry untuk supply and demand. So ini kamu boleh ambil dan kamu boleh kaji balik ya. Kamu buat apa yang saya buat tadi itu. Oke. So saya tidak mau panjangkan video ini ataupun mau tambahkan, takut kamu bingung. Jadi saya akan buat sedikit cara saya untuk menggunakan base. Oke, so di sini kita ada satu ya. Oke, di sini kita ada satu downtrend di mana kita punya high low dan kita ada high dan berlaku satu breakout selepas di sini. So kita akan expect price akan mengambil kita punya decision point di atas shoulder, di left shoulder. Tapi saya sudah letak sell limit di sini, tapi tidak trigger. Oke, tidak trigger sebab di sini saya ada base. Base untuk swap zone kita ada base di sini ya, swap zone ini panjang soalnya base swap zone dia ini. Ini ada panjang nih ya. Ya. Saya sudah letakkan entry saya di base, tapi kita zoom balik ya. Oke, ini adalah base rally, drop base rally ya. Untuk swap zone adalah sell.
Jadi apabila saya letakkan di sini, so price tidak trigger lah. Kita tengok price tidak trigger. Price hanya sampai di sini sahaja, oke. Price tidak trigger. Price hanya sampai di sini saja. Jadi sepatutnya di mana kita entry. Kita sudah tanda tadi ya. Tengok. Oke, sepatutnya kita boleh letak entry di bawah open close price ini, open price untuk bearish candlestick sepatutnya kita boleh letak sini. Tapi untuk mengelakkan floating kita boleh letak di atas, oke. Tapi kita boleh juga entry di sini. Kalau price sudah sampai kita entry. Cuma kebetulan saya tidak nampak. Jadi so price tidak trigger lah. Jadi kalau kita mau entry kita boleh entry di bawah sini, oke. Entry di sini, cun-cun di situ, gitu. Yang penting dalam peraturan supply and demand kita punya entry mestilah masuk di dalam base entry kita, oke. Ini base entry kita. Base entry kita ada di sini, oke. So base entry kita yang candlestick warna merah inilah. So kita punya price kita mesti masukkan di dalam base entry, sama ada di atas ataupun di bawah. So saya letak di atas tidak trigger kan, kita punya PO tidak kena ambil. Jadi saya letak di tengah pun tidak juga kena ambil. So terpaksa kita tunggu di bawah nih. Oke, so price sudah trigger di sini sebenarnya dan price sudah membuat penurunan sebanyak 116 pips kalau sempat. Oke, kalau sempat. Tapi kalau trigger lah kita punya apa tuh? Kita punya base. Jadi bukan ini yang saya mau jelaskan sebenarnya. First kali apabila kita sudah nampak setup begini, bila ada sudah nampak setup begini kan, so kita letak cari base kita di sini. Kita ada base swap zone. Lepas itu kamu letak PO untuk sell limit di candlestick di atas ataupun di tengah-tengah ataupun di bawah. Yang penting kita pastikan kita punya entry masuk di dalam base, oke? So ini kalau untuk setup sudah, tapi sebelum kamu belajar setup, kamu kena ingat lah, oke. Contohnya, kamu kena mata kamu itu cepat lah kalau sudah belajar, oke. Saya cari drop base drop, oke. Ini drop base drop, oke. So rally base drop, oke. Ini rally base drop, gitu ya. So kita mesti cepat mata kita. Kalau tidak cepat, kita lambat. Kita lambat lah, tinggal market lah. Jadi kena cepat untuk setting kita punya PO nih, kena steady and kena fokus lah. Jadi ini untuk pelajaran base entry ya. Ingat kita ada 2 base. Selepas ini base entry saya akan sambungkan balik di video seterusnya, yaitu base entry untuk swap zone. So base entry ini terlampau banyak, oke. Kita ada base entry buy sell, kita ada base entry untuk swap zone, kita ada base entry untuk zero floating, kita ada base entry untuk sharp entry, begitu Jadi dalam base entry ini saya akan berkongsi pelajaran base entry ini mungkin dalam 3 hingga 4 video baru sempat, sebab sedangkan ini pun kita sudah agak lama sedikit belajar untuk base entry, apalagi kalau saya habiskan. Jadi selepas ini saya akan buat base entry untuk swap zone. So bagian yang pertama menonton video saya ini, kamu pastikan kamu tekan butang lonceng supaya notifikasi akan keluar apabila saya upload video seterusnya. So sama-sama kita belajar, sama-sama kita menimba ilmu dalam forex sebelum kita membuat trading ya. Jadi saya akan tutup kita punya pelajaran sampai di sini. Kita akan sambung lagi di minggu akan datang. Jadi saya mau kamu belajar. Tiada cara untuk mau belajar atau menghafal, kita mau ingat ini kita punya base entry sama ada sell atau buy selain daripada kita training di base backtest kita ini ya. Kita punya chart yang sudah berlalu lah. Contohnya saya ada sini satu, oke, drop base rally, oke. Saya cari lagi sini drop base rally. Di sini lagi kita ada drop base rally gitu Jadi apa yang pasti nanti selepas kamu belajar base entry selepas sudah habis belajar base entry, baru saya akan ajar macam mana untuk entry kita punya PO, sama ada kita mau sell atau mau buy. Oke, so sebelum kita mau entry kita punya position ataupun order, kita mestilah belajar base dulu.
Oke, kena cari base, kena belajar base sampai kamu master lah. Dalam base ini pun kita ada banyak yang perlu kita belajar. Jadi kalau ini base ini pun kamu tidak ingat, apalagi dengan next step seterusnya kan. Jadi kamu kena hafal dan banyakkan latihan sekiranya kamu ingin mendapat profit yang lebih baik daripada sebelumnya. So, daripada saya beberapa video, saya akan akhiri dengan video ini dan kita akan sambung di pelajaran yang seterusnya, yaitu base swap zone. So, bye-bye.